warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Helmi di Hype Adventure. Dan di momen kali ini, di video kali ini, saya mau melakukan perjalanan religius ya teman-teman ya, menuju ke makam dari Ibunda Sunan Giri. Beliau bernama Dewi Sekar Dadu, yang berada lebih tepatnya di Dusun Kepentingan, Desa Sauhan, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo guys. Dan yang perlu kalian ketahui, di depan saya ini adalah akses satu-satunya menuju ke makam Dewi Sekar Dadu. Mungkin menurut saya lokasinya berjarak dari lokasi ini ya, saya berdiri ini di sini. Lokasinya berjarak hampir 8-10 km dari sini ya teman-teman ya. Dan lokasi ini lokasi makam beliau berada di hamparan tambak ikan ya teman-teman. Dan sudah pasti panas sekali karena lokasi ini berada di paling ujung timurnya Sidoarjo teman-teman ya. Ya pucuin rokok lah. Alright. Dan di sini kalian bisa lihat pemandangannya yang sangat indah, namun banyak yang gersang ya teman-teman ya. Kecuali di tengah-tengah sini yang mungkin ada airnya ini, yang ada tambaknya ini masih berair dan masih ditumbuhi dengan rerumputan yang sangat panjang. Kecuali yang di sana-sana ya teman-teman ya, banyak yang garing-garing karena di tahun ini apa namanya teman-teman, kita dilanda badai El Nino yang mungkin kalau bisa apa namanya, saya membawa telur dan memasak di sini mungkin mateng ya teman-teman ya. Oke, simak terus perjalanan religius saya kali ini seperti apa perjalanannya menuju ke makam beliau. Dan yang pasti saya tidak full durasi untuk perjalanannya ya, karena ini akan memakan waktu yang cukup lama teman-teman. Kayak sepeda beat. Napa? Nih punya kunci. Kalau kunci itu lo ticel. Tuh. Lah niku? Oh, ini kunci pedalion. Kunci pedal. Oh. CC Mas. Logor nang ndi? Nang daerah mriki niku wae. Lho alah mane rek. Saged niki diuripi. Menawi cocok murup. Lho gak kena rek. Gak kena. Kudu padha bedane. Iya, masih yo bidlak mungkin ono sing sithik ngono ya, sithik ngono. Saged lebih gede. Lah nggih. Ket mau nah? Nggih ket wau punah. Jam pinten? Tinggal jaman teng mriki. Waduh. Kadowen Mas sampean nek Bali Mas. Piye yo? Ayo ngentos siti yang sing niki mawon. Janjian ta sampean? Pun janjian ah? Mboten. Mancing mawon iki mawon. Pun mancing ah? Apa der? Lah nggih tak pikir sampean ku mancing kok nek tabake. Aduh. Kene iki yang mawon sing gak mlebu. Nggih. Napa ngene ya Mas? Engko pas Bali. Nggih. Tak surunge ya. Oh, disurung tak sikil ini cuman nggih adoh. Oke teman-teman, jadi tadi bisa lihat ya kalian ya, rekan-rekan kita yang mau mancing itu menuju ke sini tapi belum mancing teman-teman. Berhubung kunci sepeda motornya jatuh tanpa dikasih tali ya, mungkin sudah longgar gitu kuncinya, jatuh akhirnya hilang guys. Tapi anehnya itu ketika jatuh kenapa dia bisa berhenti, itu yang menjadi tanda tanya sih.
Dan kenapa bisa berhenti? Apa mereka ini jatuhnya pas sudah berhenti terus kuncinya hilang entah kemana gitu ya, pas lagi mau mancing di sini loh teman. Bukan di sini ya, ini garing banget men. Oke lanjut, nanti kita bantu setelah selesai dari makam Dewi Sekar Dadu teman-teman. Ini saya sudah berada di lokasi ya, yang tentunya kalian bisa lihat di video sebelumnya perjalanan saya menuju ke makam Dewi Sekar Dadu, yang lebih tepatnya berada di Dusun Kepetingan, Desa Sawohan, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo guys. Dan kalian bisa lihat ini di belakang saya ini adalah hamparan tambak ikan ya teman-teman ya, yang sangat-sangat sejuk tentunya karena saya berada di posisi yang sangat rindang ini ya teman-teman ya. Dan perlu kalian ketahui, di lokasi atau di Sidoarjo ini, di Kabupaten Sidoarjo, banyak ditemukan peninggalan-peninggalan sejarah kerajaan seperti prasasti, candi-candi, maupun makam tokoh-tokoh sejarah kerajaan. Itu banyak ditemukan di kota Delta ini ya teman-teman ya. Makamnya beliau bukan di tengah tambak ini teman-teman, tapi saya akan berjalan menuju ke tambak, menuju ke sana teman-teman ya. Jadi sepeda saya parkir di sana. Jadi tempatnya memang sudah dibuatkan tempat khusus, ada musolanya, ada tempat wudhunya, ada tempat untuk mandinya ya teman-teman ya. Karena di lokasi ini sangat panas sekali guys, dan garing banget tentunya teman-teman. Jadi seperti ini panasnya. Wow, sepeda motor saya parkir di sebelah situ ya teman-teman ya. Nah, jadi di sebelah situ ada tempat khusus parkir sepeda motor peziarah. Oke teman-teman, jadi cerita sejarah yang belum banyak diketahui masyarakat adalah tentang Putri Raja Blambangan, yang menurut tradisi masyarakat Sidoarjo dikebumikan di Dusun Kepetingan ini teman-teman, Desa Sawohan, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Putri Blambangan ini, putri dari Raja Blambangan ini tersebut bernama Dewi Sekar Dadu guys. Dan banyak versi-versi sejarah yang berkembang di masyarakat tercinta. Namun cerita ini sangat-sangat kuat teman-teman, sangat kuat di Sidoarjo adalah sebelum jasadnya ditemukan nelayan dan dimakamkan secara terhormat. Dewi Sekar Dadu dikabarkan sedang berusaha keras mencari putranya hasil pernikahannya dengan Syekh Maulana Ishak teman-teman. Jadi ceritanya itu dikabarkan bahwa Dewi Sekar Dadu dipisahkan secara paksa dengan putranya yang masih bayi ya teman-teman ya. Bapak. Jadi dipisahkan secara paksa dengan putranya yang masih bayi. Ini karena ulah dari patih kerajaan Blambangan yang bernama Patih Bajul Sengarah dengan cara memasukkannya ke dalam peti yang dibaku damun dan dihanyutkan ke dalam laut teman-teman. Bulan demi bulan berlalu, Dewi Sekar Dadu yang masih trauma atas perbuatan patih kepercayaan ayahnya tersebut tiba-tiba sedikit mendengar kabar bahwa bayi laki-laki ini ditemukan oleh salah seorang nahkoda kapal, lalu diserahkan kepada pemilik kapal yang bernama Nyi Ageng Pinati ya teman-teman ya. Nyi Ageng Pinati ini adalah seorang janda kaya raya asal kota Gresik teman-teman.
Dan putra Dewi Sekardadu tersebut akhirnya diberi nama Joko Samudra. Joko Samudro ini lebih dikenal dengan nama yang sangat familiar saat ini, yaitu Sunan Giri ya teman-teman ya. Lalu beliau mendengar kabar bahwa anaknya dihanyutkan ke laut. Dewi Serdadu ini nekat mencari keberadaan anaknya dengan menumpangi kapal nelayan untuk mencarinya guys. Tapi kecelakaan terjadi naasnya di tengah perjalanan teman-teman. Kapal atau perahu yang ditumpanginya itu kandas di tengah laut karena terkena ombak dan terkena karang. Oke, jadi seperti ini penampakan dari depan ya. Oke, lalu jasad Dewi Sekardadu mengapung di laut teman-teman, dan diceritakan dibawa oleh segerombolan ikan keting yang membawanya ke tepi pantai. Lalu jasad beliau dilihat atau ditemukan oleh para nelayan sekitar, kemudian dimakamkan di area ini ya teman-teman ya. Area ini, kawasan makam Dewi Sekardadu ini akhirnya diberi nama Dusun Kepetingan ya teman-teman. Dusun Kepetingan. Dusun Kepetingan ini berasal dari ikan yang membawa beliau, yaitu adalah ikan keting ya guys. Oke, mantap. Panas guys. Oke, jadi teman-teman, ini lewat mana nih? Lewat sana aja. Jadi teman-teman, masyarakat dusun ini, Kepetingan ini, mayoritas adalah nelayan, dan hingga saat ini sangat menghormati sosok Dewi Sekardadu guys. Dan pada waktu-waktu tertentu masyarakat dusun Kepetingan ini berbondong-bondong ziarah ke makam tersebut sebelum melaksanakan upacara sedekah bumi ala nelayan ya, yang dikenal dengan nama nyadran ya teman-teman ya. Oke, mantap. Jadi lokasinya seperti ini. Ini adalah makam dari Putri Ayu Dewi Sekardadu guys. Oke, kita buka pagarnya. Assalamualaikum. Oke, nah, itu sepeda motor saya parkir di situ ya teman-teman. Dan memang di sini sangat sepi pengunjung, sangat sepi banget pengunjung ya teman-teman. Kecuali mungkin di sini ada beberapa sepeda motor yang parkir di situ untuk berteduh karena panas banget teman-teman. Wow, istimewa sekali. Oke, kita jalan-jalan dulu ya di lokasi ini ya teman-teman ya. Ini banyak toilet. Oke, banyak toilet ya teman-teman. Oke, ini belalang tempur saya di sini. Oke, wow, panas guys. Asli panas banget. Oke, kita langsung saja eksekusi lokasi makamnya ya teman-teman ya. Alhamdulillah.
Jadi di sini ada warung di situ. Jadi kalau kalian yang berziarah ke sini bisa minum, makan mie di warung situ ya teman-teman. Oke. Wassalamualaikum. Nah, ini adalah lokasi makam beliau. Kurang terang. Nah, terang guys. Oke, dan di situ ada musolanya ya teman-teman. Dan di situ adalah tempat istirahat berziarah atau pengunjung makam Dewi Sekar Dadu. Oke, ya. Oke, mantap. Nun sewu. Assalamualaikum. Oke. Panas banget men. Ini mataharinya tepat persis di bawah kepala saya ya teman-teman ya. Dan tepat waktu menunjukkan tengah hari atau jam istirahat makan siang. Oke. Jadi lokasi makam Dewi Sekar Dadu ini berada di tengah-tengah hamparan tambak ikan yang sangat panas sekali. Dan untuk akses menuju ke lokasi tersebut itu melalui beberapa hamparan tambak yang cukup luas ya. Sekitar mungkin ada kalau kalian bisa lihat, kalau kalian bisa mengira-ngira ya teman-teman ya, ada berapa hektar tambak sampai sini. Ini belum ujungnya ya teman-teman. Tadi dari saya tadi pembukaan di sana ya, di tambak sana itu masih ada tambak lagi dan sampai ke laut lepas ya teman-teman ya. Oke teman-teman, langsung menuju ke makam beliau ya. Ini Bapak Juru Kuntinya sudah selesai ngaji. Oke, nun sewu. Nun sewu nggih, Pak? Nggih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, di sini ada beberapa bacaan ayat suci Al-Quran. Oke teman-teman. Langsung kita doakan beliau ya. Oke. Yuk. Saya tadi kenapa beliau ditemukan dan dimakamkan di sini, Pak? Nah, masalah itu ceritanya gini, karena ibu itu sudah dinikahkan oleh Syekh Maulana SK, akhirnya kan lama-lama kan apa itu ya, bobot gitu kan ya, namanya bobot itu, lama-lama bobot, terus akhirnya karena di pihak kerajaan itu ada gejolak masalah perjanjian yang tidak ditepati oleh lingkungan situ, akhirnya Syekh Maulana Indonesia itu pergi meninggalkan kerajaan itu, tapi sebelumnya dia meninggalkan meninggalkan cerita atau
memberi suatu apa ya namanya, gini aja, ibu kalau sewaktu-waktu melahirkan anak, kalau perempuan itu disilakan oleh keluarganya ke pihak orang tuanya. Terus karena ibu ini melahirkan anak laki-laki, maka anak itu diberi nama Raden Paku gitu. Nah, setelah melahirkan anak laki-laki, akhirnya dia pergi dari situ, meninggalkan kerajaan itu, dan keluarga itu ada yang tidak setuju masalah anak laki-laki itu. Akhirnya malamnya entah waktu apa itu, anak itu entah umur berapa bulan, diambil keluarga itu, dibuang ke laut. Dibuang ke laut. Yang namanya Raden Paku itu dibuang ke laut, tapi bukan dibuang secara ndak ada dibuang plung gitu, ndak. Dibuatkan seperti peti gitu ya, dibuatkan peti. Akhirnya anak itu, bayi itu dimasukkan dalam peti, dilarung ke laut. Nah, ternyata di situ, di laut itu, pas ada kapal saudagar dari Gresik yang namanya Ibu Ki Ageng Pinatih itu. Akhirnya itu kaya beliau ya, orang terkaya, itu janda terkaya Gresik itu. Terus bayi itu, kotak itu kok bisa mengelilingi kapalnya gitu loh. Mengelilingi kapalnya itu sampai 3 kali. Akhirnya anak buah nakoda itu tahu kok ada peti ini kok bisa mengelilingi kapal saya, ini ada apa. Akhirnya diberitahu pada ibunda itu, tolong itu diambil gitu. Setelah diambil, dibuka, ternyata ada bayinya itu. Karena senangnya kan itu kan kapal dagang, jadi dagangannya belum sampai selesai. Akhirnya karena bunganya, gembiranya, langsung kapal itu melabuh pulang ke Gresik gitu. Dan di Gresik itu ya dibesarkan, terus diganti nama Joko Samudro gitu. Oh gitu. Jadi awal namanya itu Raden Paku, terus Joko Samudro itu nama dari ibu angkat Ki Ageng Pinatih, dan disekolahkan, dipondokkan ke Sunan Ampel, gitu ceritanya. Ya Pak. Terus untuk ibu ini kok bisa dimakamkan di daerah sini, karena ibu kan mencari anaknya, dicari-cari lewat pesisir laut, entah itu membawa kendaraan, mungkin ya zaman dulu ya enggak tahu kan, lihat pesisir, sampai pesisir di sana singgah sebentar, istirahat kan gitu kan, diikuti sama anak buahnya kan gitu diikuti terus. Setelah kita itu sudah selesai istirahat, akhirnya melanjutkan mencari anaknya itu lewat pinggir-pinggir, karena mungkin kelelahan. Akhirnya ibu entah kena ombak itu mungkin ya, kelelahan, kena ombak, akhirnya jatuh pingsan, mungkin sampai wafatnya itu. Nah, wafatnya ini kok bisa sampai di sini, karena didorong ombak. Dari sana ke pesisir ini, sampai pesisir ini, ibu ini ditolong, namanya ikan keting gitu ya, ikan keting. Karena banyaknya ikan keting, ibu ini didorong. Itu meninggal? Sudah meninggal. Ibu sudah meninggal. Ada yang bilang kalau di laut itu ada sampai 3 hari 3 malam. Gitu, ada yang bilang gitu, yang orang mengerti. Akhirnya didorong oleh banyaknya ikan keting. Nah, air itu kan arusnya ke timur, tapi ibu bisa
ke barat kan melawan arus gitu, melawan arus. Terus ada nelayan itu dari kota dari desa Balungdowo sama Beluru itu cari kerang, kok tahu ada seperti apa ya, jenazah kok bisa melawan arus gitu. Akhirnya didekati ternyata jasadnya ibu ini. Akhirnya diambil oleh para nelayan, dibawa pulang. Jadi dibawa pulang itu tidak langsung dimakamkan di sini, itu dibawa ke daerah Sidoarjo yang menemukan itu entah Balungdowo atau Wong Bluru gitu. Tapi katanya orang yang menemukan itu dulu itu orang Bluru itu. Jadi ibu ini dibawa ke Bluru, sebelum di sana dimakamkan, ibu ini bisa bicara, entah dalam mimpi, entah dalam tidak tahu kan. Terus akhirnya yang menemukan itu tahu bahwa ini ibu ini bisa ngomong, aku iki ojo dimakamne nduk daerahmu, aku balekno nang pesisir laut gitu. Akhirnya paginya itu yaitu dibawa sekeluarga, dibawa ke sini naik perahu itu lagi, terus dimakamkan di sini, dibuatkan makam di sini itu. Akhirnya itu ibunda ini makamnya di sini itu. Oke. Jadi ceritanya seperti itu ya, Pak. Iya. Jadi setelah meninggal dan dimakamkan di sini ya. Iya. Ini si Joko Samudro kan apa ya ibaratnya, Joko Samudro ini anak dari ibu Ki Ageng Penate yang dipondokkan ke Sunan Ampel. Ya, ibu tiri ibaratnya ya. Ibu angkat. Nah, lalu dipondokkan di Sunan Ampel. Ya. Jadi beliau si Joko Samudro ini naik pangkat ya ibaratnya Pak, menjadi Sunan Giri. Itu gimana ceritanya Pak? Itu kan gini, karena ada muridnya yang istimewa kan dilihat sama ketua pondok Sunan Ampel itu, dilihat wah, anak itu ada yang ada yang ilmunya atau sakti ya. Itu akhirnya anak itu sarungnya kan dulu kan sarungan ya. Sarung itu ditaleni sama Sunan Ampel, disalingi. Tapi ternyata yang Joko Samudra itu lain daripada murid-murid lain itu. Ya ada suatu bersinar gitu loh, bersinar. Kok ada murid saya kok ada yang bersinar, akhirnya sarung itu ditalennya diberi pokoknya tidak sama dengan murid lah iku. Akhirnya paginya itu di Sunan Ampel itu pergi ke anak-anaknya itu tanya siapa yang sarungnya bundelan atau terikat gitu. Terus dilihat teman-temannya itu, akhirnya itu itu Joko Samudro itu. Akhirnya Joko Samudro itu kan tidak tahu sarungnya, akhirnya terus dilihat ternyata terikat itu. Akhirnya ya jadi anak murid yang ilmunya yang bagus, akhirnya beri nama Ainul Yakin gitu. Ainul Yakin. Ya, Ainul Yakin. Setelah Ainul Yakin mungkin umur berapa itu, karena ilmunya lebih baik, lebih tinggi, akhirnya dinamakan Sunan Giri itu. Jadi seperti itu ceritanya. Oke. Untuk makam ini ya Pak ya. Iya. Nah, makam beliau ini kok ditutupi sama kayu Pak? Kan ada kayak rumah-rumahan gitu. Iya. Ada kayu gini ya. Iya. Itu kan kemauannya warga. Gitu. Ya, kemauan warga. Tapi yang kain itu kain itu ada yang kesini ya minta berkah gitu. Banyak orang pintar ya. Terus ibu ini bicara sama orang itu tadi, minta dikasih kain
kain atau kelambu itu. Oh, gitu. Jadi orang yang anu itu terus diberikan, dicarikan yang coreknya sama itu. Karena akhirnya sampai jam 12 sampai jam 1 itu baru selesai anu buat itu. Oh, gitu. Itu orang Surabaya. Orang Surabaya. Oke. Terus makam beliau ini, Pak, ini masih asli? Ya. Apa namanya? Nisannya ya? Nisannya itu masih asli bawaannya dari zaman dulu atau sudah pemugaran? Itu sudah pemugaran. Sudah pemugaran. Jadi aslinya itu dulu kayu biasa. Kayu. Kayu apa, jati atau kayu apa itu, tembesi itu. Setelah itu terus ada yang digantikan apa seperti marmer gitu. Oh gitu. Itu pemugarannya tahun berapa, Pak? Kalau pemugaran ini kan yang bangun kan warga, ada warga sini ya. Terus kirim doa apa yang diminta akhirnya terkabul, akhirnya bangun gitu. Ganti orang lagi gitu. Jadi sebagai ucapan terima kasih si peziarahnya atau si apa namanya pengunjung ya, ini membangunkan sesuatu di sini. Dulu ya biasa gitu, biasa seperti anunya apa, dulu belum ada apa ya, terasnya belum ada payupan itu. Terus akhirnya terus ada yang tahu, terus dibuatkan, dicarikan apa daun, kalau daun sini daun pelepah atau boyo, itu dinam-nam, terus diisi sama cagaknya, cagak pring-pring gitu. Diberi payupan lah. Payupan ya, Pak. Iya. Terus setelah itu ada lagi orang kesini lagi. Ya gitu juga kirim doa, apa yang diucapkan dikabulkan oleh Bu ini. Akhirnya dia bangun lagi, direhab lagi. Jadi semua ini rehaban dari warga ini. Dari warga atau pengunjung yang datang jauh? Dari warga. Tapi warga bukan warga sini ya, dari pokoknya ya luar Sidoarjo gitu loh. Luar Sidoarjo. Terus akhirnya terus dibuatkan rumah agak besar supaya makam ini bisa ada apa ya, ada yoninya itu. Jadi setelah bangun terus dibuatkan lagi seperti paseban, tapi paseban dulu kan apa ya, bata merah itu seperti rumah biasa. Rumah biasa. Akhirnya terus oleh pihak pemerintah terus direhab lagi, ini direhab dari pemerintah ini tahun 2002 oleh Bapak Bupati. Itu diresmikan tahun 2002 ya? Iya. Itu sudah ada prasasti. Iya. Terus gitu setelah itu ya sampai sekarang ini. Nanti masalah lain-lainnya itu kebanyakan donor dari peziarah-peziarah itu. Walaupun apa ya, seperti pagar sapi ini apa ini namanya ini? Galvalum, apa namanya ini? Iya, apa sih? Iya. Ini juga dari para peziarah sampai di apa itu tempat mandi Anbor itu, itu juga dari warga-warga yang tapi kebanyakan orang pejabat. Pejabat ya. Ini baru bulan 10 ini. Terusan ini. Iya. Kanopi ya. Ini sekarang Bapak yang kasih ini dinasnya di Kapolda. Jadi dari Bapak namanya kalau tidak salah Pak Ismanto, kalau tidak salah katanya. Kapolda mana tuh, Pak? Kapolda Surabaya. Surabaya itu kesini sama istrinya, terus bicara sama panitia sini, terus minta apa ada yang kurang, terus di panitia minta seperti kanopi ini, tapi ini dikasih cuma bahan-bahan aja. Oh iya, jadi yang buat ini warga sini ya, panitia sini. Oke, siap Pak. Ngomong-ngomong Pak, karomah dari beliau ini apa?
masalah karomah itu dari ibu ini, yaitu apa yang diminta, pokoknya diminta itu tidak musyrik. Secara jujur apa yang diminta, insya Allah kebanyakan itu pasti dikabulkan gitu. Entah itu naik pangkat, apa itu pengen jadi apa, kebanyakan itu yang saya tahu itu berhasil. Dulu ada salah satu tamu saya ini dari Solo, cuma dia itu kalau ndak salah itu orang Cina. Chinese ya? Iya, orang Cina kesini minta barokah sini, entah itu pengen buat apa, ndak tahu. Itu pagi sudah di sini, karena tapi belum rehaban, belum baik sini, masih apa itu ya rumah seperti rumah biasa gitu. Akhirnya ya dikabulkan, terus beberapa tahun itu kesini lagi. Muji syukur lah kita berhasil, karena ya apa-apa itu kan orang itu kan agamanya kan lain-lain kan itu. Yang penting apa yang dimintai itu dikabulkan oleh ibunda ini. Akhirnya terkabul, dia kesini lagi, terus sampai sekarang mungkin ya sudah sudah terlaksana, mungkin gitu. Pak. Pak, kebanyakan yang berhasil itu pejabat ya? Kebanyakan pedagang juga ada. Itu dari luar daerah apa warga Sidoarjo? Sebagian itu warga Sidoarjo juga ada, dari luar Sidoarjo juga ada. Tapi kebanyakan yang sering kesini itu orang yang berkelompok, biasanya itu minta itu, kebanyakan mencari apa itu untuk pengobatan. Oh, pengobatan kebanyakan ya. Contohnya Pak? Untuk pengobatan itu yang kasarannya itu seperti terapi gitu loh. Terapi, setelah terapi entah apa penyakitnya, dan kebanyakan itu pasti oleh ibu ini mesti dikabulkan, karena ibu ini kan dulu ceritanya kan orang sakit, karena orang sakit bisa sembuh, gitu, maka keturunan dari itu bisa diturunkan ke warga lain gitu. Jadi kebanyakan itu. Jadi pengobatan dari beliau ini ya itu memberi apa? Maksudnya resep atau harus disuruh begini Pak? Kalau contohnya misalnya dalam mimpi ya, misalnya kita dimimpikan itu kan biasanya yang tahu kan yang apa ketuanya biasanya. Nah, yang ketuanya kelompok apa, kadang-kadang ya pribadi gitu, minta sini gitu. Ada yang sembuh? Kebanyakan. Contoh yang sakit paling fatal apa Pak? Yang berobat ke sini? Kalau kan berobatnya kan enggak ke sini, berobatnya enggak ke sini, cuma ke sini hanya minta aja minta petunjuk. Nanti kalau yang sakit itu disuruh ke pengobatan alternatif seperti ada terapi gitu. Iya. Kebanyakan itu yang ada. Penyakit yang paling fatal ya sampai gimana, Pak? Yang berat-berat itu kadang-kadang ada yang belum nikah itu minta izin, akhirnya terlaksana. Terus kadang-kadang lama sudah menikah belum bisa dikaruniai anak, itu kebanyakan ada. Tapi setelah minta restu dari ibu ini, kebanyakan berhasil. Gitu ya Pak ya. Iya, mantap. Iya. Saya kira cuman minta naik jabatan aja, bukan ya? Enggak, bukan. Kalau naik jabatan itu ya pejabat itu biasanya itu minta supaya ini setelah selesai nyalurkan lagi gitu. Bisa
bisa. Terus ada nggak Pak yang minta dari orangnya tuh nggak punya sama sekali, terus minta ke sini akhirnya dia langsung kaya atau gimana? Jadilah jadi orang. Ada nggak Pak yang seperti itu? Masalah itu enggak tahu ya. Enggak begitu jelas. Iya. Pokoknya ya kebanyakan ya cukup untuk untuk dimakan gitu. Enggak sampai kekurangan kebanyakan itu setelah kesini gitu. Oke. Si Amit gitu Pak. Nggih. Toto keringkingan. Oh iya. Oke Pak. Jadi seperti itu teman-teman cerita yang beredar dan tradisi masyarakat di sini. Di sini kebanyakan para peziarah itu berobat Pak ya. Ya minta apa ya, ibaratnya minta resep lah ya, kayak gitu. Dan juga ada juga yang minta barokah dari terutama minta barokah itu ya. Kebanyakan minta barokah untuk diberkahi apa yang kita minta. Oke, jadi lokasinya ya teman-teman ya, di sini tuh hanya bisa dilalui kalau kalian naik sepeda motor bisa teman-teman. Tapi jalan setapak bisa dilalui dengan 2 selipan gini sepeda motor. Tapi kalau naik mobil itu parkir di sana ya? Ya di Lingkar Timur. Ya itu ada pasar ikan atau TPI. Ya itu bisa. Jadi naik perahu dari sana Pak ya? Naik perahu bisa. Itu berapa menit kira-kira sampai sini? 1 jam perjalanan, 1 jam. Satu berangkatan itu. Jadi pulang pergi itu 2 jam. 2 jam ya? Ya. Oke. Biasanya pengunjung yang ke sini datang itu setiap hari apa aja Pak? Kebanyakan itu hari Sabtu sama Minggu. Kalau lain-lain itu saya juga beri informasi kalau di sini ku jangan bersamaan hari itu, hari Sabtu, hari Minggu, karena hari itu pasti penuh. Nanti kalau kirim doa ndak bisa kusuk gitu. Kalau bisa ya lain hari seperti hari Kamis atau Rabu gitu. Pokoknya menghindari bulan hari Sabtu dan Minggu lah gitu. Itu dulu video dari saya kali ini. Tadi kalian sudah bisa melihat makam dari Bunda Sunan Giri yang bernama Dewi Sekar Dadu. Jasad beliau dibawa oleh segerombolan ikan geting ke bibir pantai ya teman-teman ya. Lalu jasad beliau ditemukan oleh para nelayan dan ditemukan di desa Kepetingan ini ya teman-teman. Buat teman-teman yang sudah menonton dan mensubscribe channel ini, saya terima kasih banyak sekali. Dan buat teman-teman yang belum mensubscribe channel ini, silahkan di subscribe ya, karena subscribe itu gratis teman-teman. Oke, saya Helmi Maulana pamit undur diri dulu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya dan salam rahayu.